rotasinya, Pak. Karena kalau salah satu lokasi terus satu komoditas itu akan terjadi kegagalan timbulnya baik hamanya maupun penyakitnya. Makanya kita diadakan namanya itu rotasi, Pak. Istilahnya nanam sayuran baru jagung, Pak. Yang supaya perbaikan tanah, karena jagung mengandung bintil-bintil akar yang bisa menyerap unsur-unsur nitrogen yang ada di tanah tersebut. Di situ, Pak, ini secara sejarahnya. Pada kesempatan hari ini kita akan praktek tentang jagung, Pak. Tapi yang dipraktekkan di sini karena jagung itu banyak, Pak. Oh, jadi merah sayuran lain. Kalau jagung di plasma itu larinya adalah jagung. Berarti untuk pakan ternak, pakan plasma berarti ya. Untuk kembalikan nitrogen, oksigen dan lain-lain. Tapi kalau jagung manis biasanya itu adalah untuk dikonsumsi oleh kita semua gitu kan, untuk bakar jagung. Makanya Bapak dan Ibu jangan heran seandainya surplus diproduksi jagung akan menurun. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Gitu, Pak. Di situ. Seperti di tahun baru, Pak, itu kan para petani itu sudah memprediksi itu, Pak, bahwa di tahun baru itu pemakaian banyak gitu kan. Makanya dia berbondong-bondong dengan menanam jagung. Akhirnya karena tidak terkendalikan jumlah luasan hektarnya, akhirnya di pasaran turun. Kan gitu. Harganya turun, Pak. Di situ makanya kita harus jeli-jeli gitu kan. Pada saat kapan keperluan jagung itu setiap hari, Pak. Diperlukan jagung manis juga. Cuma ya kitanya dalam penanamannya itu harus lebih tahu. Taunya itu adalah memodif waktu, Pak. Kalau usia itu di antara 70 sampai 80 hari, Pak. Kalau untuk 1 hektar per populasi atau biayanya kurang lebih itu biayanya saat ini itu mencapai 12 juta. Ya, untuk per hektar. Bisa. Kalau untuk bibit diperlukan itu 25 kilo per hektar. Iya, udah masuk semua di situ. Itu, Pak. Itu adalah nanti saya ini per kemasan, Pak. Ada yang kemasan itu rata-rata di jagung manis itu antara 250 gram, Pak. Jadi kita kalau sekilo itu petani itu saya menanamnya 4 pack katanya. Ternyata 4 pack itu hanya 1 kilo, Pak. Tapi kalau dia menanam 60 pack kan gitu, Pak. Dibagi 4 aja, Pak. Berarti 25 kilo, Pak. Ke kilo kan gitu. Di situ hitungannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, Pak, dalam budidaya jagung, baik untuk konsumsi kita sendiri maupun untuk ternak, ada tekniknya, ada yang sistem TOT, ada yang sistem olah lahan. Siapa yang sudah tahu TOT, Pak? Kepanjangan TOT apa? Ya, tanpa olah tanah, kan gitu. Kalau olah tanah sempurnya. Kalau TOT biasanya nggak dibentuk guludan, Pak, tapi langsung secara di luasan. Cuma di jarak tanamnya yang kita atur, baik di TOT maupun sistem guludan olah lahan. Kalau untuk jarak tanam jagung, biasanya itu diperlukan sama kita itu atau diterapkan secara teorinya antara 75 antar bedengan, Pak, antar guludan, ya. Kalau jagung itu biasanya kan ada guludan, ada bedengan. Antar guludan, kedalamannya ada yang dalam barisannya, jarak tanamnya ada yang 20, ada yang 40. Itu juga perlakuannya beda, Pak. Kalau yang 20, Bapak dan Ibu bisa menanamnya hanya satu lubang, satu biji. Tapi kalau kita yang menggunakan jarak tanam 40, 1 lubang 2, Pak. Makanya jumlahnya itu sama, Pak. Per hektar itu tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu di jumlah lubang tanam. Itu aja. Ya. Kalau untuk jagung komposisi pupuk kita bisa menggunakan kompos, Pak.
Ya, bisa juga kita menggunakan subur hijau, Pak. Seperti ini, Pak. Ini adalah subur hijau. Bisa juga kita secara menyampurkan pupuk kandang dengan tanah, Pak. Tapi kalau pencampuran pupuk kandang yang diolah sempurna, kita dihitung biaya produksi. Itu akan meningkat lebih dari 12 juta. Karena itu pekerjaannya banyak. Itu yang pertama, kalau untuk penggunaan pupuk. Pupuk itu ada pupuk dasar, ada pupuk susulan, Pak. Kalau pupuk dasar itu diberikan sebelum kita menanam. Tapi kalau pupuk susulan diberikan setelah usia jagung antara 10 sampai 14 hari. Itu adalah pupuk susulan. Pupuk yang digunakan untuk jagung ada yang menggunakan Posca, ada yang menggunakan NPK, ada juga yang menggunakan SP36. Di situ, Pak. Tapi dikarenakan untuk jagung supaya lebih ketekan biayanya, rata-rata kita memberikannya adalah NPK. Dan NPK itu bukan seperti memberikan ke padi. Kalau padi kan langsung digebrok, Pak. Tapi kalau NPK itu biasanya dilarutkan, Pak. Ya, dicairkan. NPK 15 itu? NPK-nya 16-16, Pak. Itu. Biasanya pemberiannya adalah dilarutkan. Per pohon rata-rata diberikan 200 cc atau 1 gelas aqua. Di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ayo, kalau masih ada yang kurang paham, Bapak. Bapak Ishak, silakan tanyakan. Silakan, biar kita diskusi dulu. Kalau praktek nanti gampang, kalau sudah nerima teorinya. Ya, itu kalau untuk tadi kan dikasih NPK sudah dicairkan, misalkan di usia 10 sampai 15 hari. Apakah sampai panen itu perlu dikasih NPK lagi? 3 kali, Pak. Pemupukan susulan. 3 kali sampai dipanen. Sampai ke masa generatif. Tahu Bapak, ada generatif di tanaman itu, ada vegetatif. Kalau generatif itu masa apa? Masa no ya. Kalau sudah mau itu masa vegetatif. Ya, masa berbuah. Kalau sudah berbuah untuk menuakan untuk kita ini ke panen, itu adalah masa generatif. Di situ, Pak. Nah, itu biasanya pemberiannya di usia 14, di usia 35, Pak, di usia 45. Itu pemberian pupuk susulannya. Untuk 1 kilo pupuk NPK berapa liter air, Pak? Nah, untuk 1 kilo pupuk NPK kita diberikan 200 liter air. Kalau hama, Pak, yang bisa menjadikan jagung ini tidak panen, ada gak hama apa dan obatnya apa gitu? Hama dan penyakit, Pak, pasti ada, Pak. Tapi kalau di jagung jangan terjadi, Pak. Dilihat musimnya, Pak. Kalau di musim kemarau itu yang lebih banyak hamanya, Pak. Tapi kalau di musim hujan itu tidak terlalu dasar. Cuma kalau untuk penyakit yang lebih dasar adalah penyakit bulai, Pak. Penyakit bulai ini ciri-cirinya si pohon. Si pohon jagungnya itu nggak hijau, Pak, tapi kuning semu putih, Pak. Itu belum bisa dikendalikan. Itu namanya ada yang nyebut varigata. Terus, Pak, gini, Pak. Kaligata, Pak, kalau ketinggian lahan kan ada dasarnya ya. Betul. Nah, ini ketinggiannya di berapa kira-kira, Pak? Kalau untuk jagung manis, Pak, antara 600 sampai 1.500 itu masih bisa bertumbuh. Tapi kalau Bapak di bawah 600, Bapak lebih baik menanam jagung pakan. Ada lagi, Pak. Ya. Mungkin banyak di kami itu terkendala tentang pH tanah, Pak. Karena jagung ini mungkin ada pH tertentu yang ini. Betul. Karena banyak seringnya ditanam sayuran dan lain sebagainya, maka keasaman tanah akan lebih ini kan, Pak. Betul. Untuk mengendalikan pH tanah tersebut, apa sebaiknya digunakan seperti apa, dan jagung itu di pH berapa harus menanamnya? Betul. Baik, Bapak, pertanyaan yang paling bagus. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Woi, Gini, Pak. petani coklat. Standarnya Pak PH itu di
5,5 sampai 6 atau 5,5 sampai 7 Pak. Itu masih bisa. Tapi kalau lebih dari 7 itu disebutnya basah Pak. Basah. Itu basah akan menyambung ke kemasaman. Kalau terjadi kemasaman, Bapak tinggal memberikan katan saja. Gitu ya. Kapur pertanian. Dolamit bisa. Kalau misalnya untuk selain itu, Bapak juga bisa memberikan pupuk organik, baik dari kotoran hewan maupun dari yang lain. Terus Pak, kalau media tanam Pak, media tanam kan ada ukuran antara kedalaman. Apakah memang dalamnya itu ada ketentuan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua dari suhu Pak, suhu sekitar. Apakah suhu sekitar juga mempengaruhi Pak untuk pertumbuhan jagung tersebut? Baik. Kalau untuk kedalaman ya Pak, biasa olah tanah itu rata-rata di 25 sampai 30 Pak. Itu sudah cukup untuk berbudidaya jagung. Tapi kalau untuk suhu, kita lihat di MDPL-nya Pak. Meter dari permukaan laut. Makanya saya tadi MDPL-nya yang paling bagus untuk khusus untuk jagung manis 600 ke atas Pak. Tapi kalau untuk jagung hibrid bisa Bapak di bawah 600. Di bawah 600 komoditas yang cocok untuk tanaman di bawah 600, bawang merah bisa Pak. Cabai bisa Pak. Kan gitu. Itu kedelai bisa Pak. Yang di bawah. Tapi yang di 600 ke atas itu ada perbedaannya Pak, bukan tidak bisa. Di 600 ke atas khususnya untuk cabai itu akan meningkatkan umur tanaman Pak. Kalau di di 600 ke bawah umur tanaman itu rata-rata di 6 bulan Pak, udah habis. Dengan panen di cabai ya Pak, dengan panen itu rata-rata di 12 kali Pak. Tapi kalau di dataran tinggi usianya bisa sampai 8 bulan Pak. Karena apa? Faktornya kalau ditanam kalau di dataran rendah atau 600 ke bawah, cabai itu 1 minggu bisa 2 kali Pak. 1 minggu ya. Tapi kalau di dataran tinggi hanya 1 kali 1 minggu. Di situ Pak. Percepatan kemasakannya Pak. Itu kalau di cabai. Kalau di jagung tidak ada berantai dalam pemanenannya. Karena itu 1 kali nanam, 1 kali panen. Bisa juga kalau ada misalnya si jagung tersebut ada yang tumbuh 3 atau ada yang tumbuh 4, kita tetap 1 supaya menjaga diameter jagung tersebut kan gitu. Itu bisa dipanen di usia 1,5 bulan Pak, tapi kita diambil seminya. Itu. Baik Bapak-bapak, sudah jelas? Sudah. Cukup. Ya, Perbedaan mulsa sama nggak pakai mulsa. Perbedaan mulsa sama tidak pakai mulsa Pak, kita dilihat dari segi tanamannya. Karena kalau kita menanam jagung pakai mulsa, bukan boros, biaya produksinya akan meningkat. Yang lebih bagus mulsa itu bisa dipergunakan untuk jagung, tapi setelah tanaman yang lain pada habis, baru ke mulsakan. Tapi kalau kita khusus menanam mulsa, pakai mulsa, rugi besar. Kelebihan dan kekurangannya dengan menggunakan mulsa, yang pertama adalah menjaga kelembaban. Yang kedua mengurangi tenaga kerja. Dari mana pengurangannya? Dari guna. Yang ketiga bisa menjaga kualitas tanaman tersebut dari hasil panennya. Itu Pak. Pak, kalau jarak tanam Pak, Ya. jarak tanam 20-40 ya? Ada Jarak, bukan kedalaman jarak. kalau jarak sana tadi Pak, saya sampaikan baik untuk tanaman hibrida maupun tanaman jagung manis itu rata-rata ada yang menggunakan 20, ada yang menggunakan 40. Tapi pemberian benihnya atau bibitnya, kalau yang 20 kita hanya memberikan 1 biji per lubang.
Tapi kalau yang 40 kita bisa menggunakan 2 biji. Jumlah per hektar, jumlah populasinya atau jumlah tanamannya itu sama Pak jumlah. Itu Pak. Iya. Oh jadi Pak, itu berarti termasuk di bawah DPR. Tadi kan kalau untuk jagung biasa nggak masalah. Sebenarnya secara konvensional di lahan terbuka Pak masih bisa Pak. Karena kita kan yang mau ditanam itu bukan di dalam pabriknya kan gitu ya Pak. bau ya. Kan di luar lahan terbukanya masih bisa Pak, sebenarnya tidak ada kendala. Cuma dilihat kondisi tanahnya. Kalau tanahnya miskin unsur hara, berarti tanaman pupuk kanangnya harus lebih dibanyakan. Kan itu Pak. Kalau jarak tanam tadi sama saya udah disampaikan. Pengaruh kadar air kuma Pak? Kalau kadar air kita bisa melakukan penyiraman, apalagi kalau Bapak sudah mampu bertani berdasi. Disebut saya itu bertani berdasi itu Bapak hanya tetap di lahan terbuka, tapi untuk pemupukan, untuk penyemprotan Bapak sudah menggunakan IoT. Misalnya Bapak sekarang punya tanaman di Sukabumi, di Bogor, di Gunung Putri, Bapak perlu penyiraman. Biasanya itu ada program penyiraman, langsung tinggal mijit dari HP. Ada programnya. Dari pagi sampai sore kuma. Kalau penyiraman kita tinggal ngeset intervalnya. Apakah mau mau sehari 3 kali atau sehari 5 kali. Kalau misalnya diperlukan si tanaman itu hanya 1 liter. Kan gitu. Berarti kalau 5 hari pemberiannya per 2 jam itu hanya 200 ml. Kan gitu. Setiap 2 jam tinggal menghitung waktunya. Penyiraman dilakukan pada jam berapa?